pernyataan dari Pak Ketua yang menyatakan ada sejumlah proyek, bahkan terakhir ada proyek yang jauh direncanakan 2019 terkait Bulukumba yang dikatakan kemudian ternyata proyek itu tidak jatuh ke AS tapi diberikan kepada kontraktor lain. Artinya bahwa sebelum peristiwa OTT ini sudah ada pemberian-pemberian yang diterima oleh NA. Dan informasi yang saya dapat adalah ada beberapa kontraktor yang diantaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia. Dan ada pun yang diduga melakukan pemberian adalah saudara YG atau Yoga Gumlar kalau nggak salah yang memberikan juga uang. Yang kita tahu bahwa perusahaan Banteng Laut Indonesia ini dimiliki oleh Suni Tanuwijaya. Bahkan direkturnya ini sendiri merupakan sekretaris staf DPRD Pemprov DKI. Dan diduga itu sudah berhubungan jauh dengan saudara NA. Nah pertanyaan saya, apakah benar salah satu kontraktor yang dimaksud oleh ketua itu adalah PT Banteng Laut Indonesia? Apakah benar ada kontraktor lain, inisialnya HS, aliasnya A, juga terkait dengan pemberian uang yang sebelumnya terjadi kepada Pak NA, Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah. Apakah benar proyek lainnya ada yang terkait dengan proyek Puncak kalau saya tidak salah, yang kontraktornya adalah P. Kalau P, inisialnya P, saya tidak ingin menyebutkan nama lengkapnya. Dan itu sudah diketahui oleh Pak Gubernur dan Pak Edi. Apakah benar pada tanggal 15 sempat ada komunikasi dan pertemuan untuk pembahasan itu, yang dimana Pak Gubernur memerintahkan agar kepala dinasnya, Pak Profesor juga untuk mencairkan penganggarannya. Jadi ada 4. Tentu setiap informasi yang diterima oleh KPK termasuk malam hari ini dari rekan-rekan wartawan, tentu kita tampung dan kita akan tindak lanjuti dengan cara pendalaman. Yang kedua, kalau terkait dengan siapa yang ditangkap, siapa yang belum ditangkap, yang berbicara adalah status seseorang. Apakah seseorang ini patut diduga sebagai tersangka? Karena pada prinsipnya, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi siapapun, Mas. Jadi siapapun, ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan nama-nama Mas yang sebutkan tadi perlu kita dalami. Apakah betul dia adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan? Apakah perbuatan itu ada perbuatan melawan hukum? Apakah itu juga memiliki sifat kesalahan? Apakah juga itu dapat kita pertanggungjawabkan? Dan yang paling penting adalah KPK bekerja dengan prinsip adanya kecukupan alat bukti. Jadi jangan khawatir, kalau ada yang belum ketangkap, seketika alat bukti cukup, pasti dilakukan penangkapan. Baik.